Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah software system yang saya buat 2 minggu kemarin. Ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer. Oke, langsung saja sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu biodata saya yang lengkap. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Fahmi, nama lengkap Fahmi. Nomor NPM 2022075661, lokal 3C non reguler, nomor presession 49. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang software. Pengertian software. Software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaan. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah atau dokumen serta arsip lain. Kebanyakan masyarakat saat ini membagi komputer menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah hardware, yang merupakan perangkat fisik yang ada di dalam komputer, dan bagian yang kedua adalah software komputer yang memberitahukan hardware mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Sebagian besar dari software komputer dibuat oleh programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Programmer menuliskan perintah dalam bahasa pemrograman seperti layaknya bahasa yang digunakan oleh orang pada umumnya dalam melakukan perbincangan. Perintah bahasa yang digunakan oleh orang pada umumnya dalam melakukan perbincangan. Perintah-perintah tersebut dinamakan shortcode. Program komputer lainnya dinamakan compiler yang digunakan pada shortcode dan kemudian mengubah perintah tersebut ke bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer, dan hasilnya dinamakan dengan program executable. B. Jenis-jenis software. Secara umum ada dua jenis software. Pertama adalah software aplikasi. Software aplikasi adalah software yang dibuat untuk tujuan atau kepentingan spesifik. Contohnya Notepad untuk text editor, Winamp untuk memutar file audio dan sebagainya. Kedua adalah operating system. Operating system adalah software yang menjadi tempat semua software aplikasi berjalan. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, Mac OS dan sebagainya. Menurut cara memperolehnya, harga, beli, dan legalitas, software dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis pertama adalah freeware. Software yang bersifat freeware dapat digunakan tanpa biaya, namun masih memiliki batasan dan hak cipta pengguna. Jenis yang kedua adalah shareware. Shareware adalah software yang dapat digunakan tanpa biaya dan jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut selesai, pengguna diberi pilihan apakah akan melanjutkan menggunakan software tersebut dengan frekuensi membayar atau tidak menggunakan lagi software tersebut. Beberapa contoh dari shareware ini misalnya Stylex, Windows Blend, WinRAR dan sebagainya.
Ketiga, proprietary software. Intinya proprietary software itu hampir sama dengan barang yang bisa kita beli di pasar. Jika kita ingin menggunakannya, kita harus membeli proprietary software, sangat dibatasi oleh hak cipta. Jenis yang keempat yang mulai populer adalah open source software. Berbeda dalam jenis software sebelumnya, open source software memberikan beberapa kebebasan kita untuk mengubah sesuai dengan kebutuhan dan mendistribusikan kembali baik software asli maupun yang telah diubah. C. Pengertian operating system OS. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program mengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut operating system atau bisa disingkat dengan OS. Sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan yang pertama yang diletakkan pada memori komputer. Memori komputer dalam hal ini adalah hard disk, bukan memori RAM. Pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling teks, dan antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Baik kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapat waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat lain. B. Jenis-jenis operasi sistem operasi OS. A. Microsoft Windows. Microsoft Windows atau yang dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna gratis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS sehingga sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer yang akan ditampilkan bergambar. Perkembangan Microsoft Windows atau MS-DOS. MS-DOS disingkat dari Microsoft Disk Operasi System adalah sebuah sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer IMB PC atau yang kompatibel dengan Microsoft membuat MS-DOS sebagai sebuah sistem operasi mainstream sebelum pada akhirnya membuktikan